menjadi terang di dunia yang gelap. Emangnya boleh? Pelajaran ke-13 yang judulnya Jadilah Seperti Cahaya. Di pelajaran ke-13 ini tuh menceritakan tentang sekumpulan orang banyak yang tak terhitung jumlahnya itu berkumpul di satu tempat di mana orang-orang ini adalah mereka yang bertahan dan keluar dari kesusahannya yang besar. Wah, banget ya. Ada disebutin jemaat dibangun di atas batu karang. Nah, kira-kira itu apa hubungannya si jemaat di kalimat ini? Kalimat ya, frasa ya, itulah. Jemaat dibangun di atas batu karang sama Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Itu kira-kira apa hubungannya? Hai teman-teman Cornerstone, ketemu lagi sama kita di episode terbaru Cornerstone Connection. Aku Enolis, bisa dipanggil sebagai Ayes. Aku Brenda. Aku Felicia. Nah, tapi sebelum itu pasti buat teman-teman Cornerstone ada nih yang bingung. Kok bisa sih kita punya buku seperti ini? Ya karena kita punya acara. Iya. Buat teman-teman Cornerstone yang belum punya buku seperti ini, kalian bisa menghubungi call center Hope Channel di bawah ini, atau juga dapat menghubungi melalui Instagram Hope Channel Indonesia. Betul. Dan Hope Channel akan memberikan buku Cornerstone seperti ini secara gratis kepada kalian semua. Nah, gitu ya. Kita udah 4 minggu ya kita ketemu mulu. Semoga kalian gak bosan ya sama kita. Siapa nih yang udah tahu topik kita? Kita masuk ke pelajaran 13 ya? Iya. Dengan judul, mana ya? Aku belum buka, sabar. Nah, udah. Oke, dengan judul Jadilah Seperti Cahaya. Langsung aja kita baca ceritanya. Iya, udah baca. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapih tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah, sambil berkata, Amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur, dan hormat dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Wow, oke. Tadi kita udah kasih tahu ke mereka belum? Belum. Bacanya di mana? Nah, tadi kita cuma ingetin mereka kalau belum punya buku ke call center Hope Channel aja. Tapi ini kita ngasih tahu juga ceritanya yang kita baca. Kalau yang belum punya buku bisa baca di Matius 16 ayat 18, terus Efesus 2 ayat 19 sampai 22 dan Wahyu 7 ayat 9 sampai 17. Oke. Di pelajaran ke-13 ini tuh menceritakan tentang sekumpulan
orang banyak yang tak terhitung jumlahnya itu berkumpul di satu tempat di mana orang-orang ini adalah mereka yang bertahan dan keluar dari kesusahannya yang besar. Wah, banget ya. Ya, wah banget ya. Wow. Habis itu, apa lagi? Ada masukan lagi nggak? Udah sih, udah jelas dari Kak Feli. Oke teman-teman, karena kita udah dengerin baca ceritanya barusan, sekarang kita akan sama-sama dengerin Profesor Corner dalam segmen Apakah Kamu Tahu? Apakah kamu tahu, gereja bukanlah bangunan, bukan pelayanan ibadah juga. Gereja bukanlah fondasi yang terbuat dari batu. Gereja adalah pasukan yang memiliki tugas panggilan untuk menjadi terang dalam kegelapan dunia. Sederhananya, gereja adalah kamu dan saya. Ketika kita melayani, mengasihi, memberi, menguatkan, menolong orang lain, dan bersinar terang, maka kita adalah gereja. Itu artinya kitalah satu-satunya penginjil yang Yesus punya untuk gerejanya. Pada abad-abad pertama, orang memahami visi Kristus bagi gereja. Orang yang melihat terkesan dengan sinar kemurahan yang ditunjukkan orang-orang Kristen kepada semua orang yang sakit, miskin, dan yang terpinggirkan. Kelompok radikal umat percaya ini tidak memiliki nama. Mereka hanya disebut eklesia, yang bukan berarti bangunan atau pelayanan ibadah atau menara. Itu artinya perkumpulan orang biasa yang berkomitmen untuk memancarkan terang Kristus dimanapun mereka berada. Maukah kalian berkomitmen untuk menjadi terang Yesus dimanapun kalian berada? Kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk membimbing kamu mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Nah, sekarang udah sama-sama dengan kita. Tidak lain tidak bukan pendeta The One and Only kita, Pendeta Benny Tambunan. Halo pendeta, apa kabarnya pendeta? Baik, kalian sehat ya? Sehat. Iya, semoga kita sehat-sehat terus ya, udah 4 minggu. Pendeta, pada saat ini kita mau bahas materi kita pelajaran ke-13 yang judulnya Jadilah Seperti Cahaya. Oke, tapi sebelum itu siapa nih dari antara kita yang mau bacain ayat inti? Boleh deh aku. Oke, baca. Ayat inti kita terdapat di Efesus 2 ayat 19 dan 20. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, siapa nih dari antara kita yang mau nanya duluan ke pendeta? Kak Brenda kali. Iya, Kak Brenda. Sabar ya, mikir dulu. Oke, aku udah dapat. Jadi pendeta, dari yang tadi cerita yang udah kita bacain di awal segmen pertama nih, ada disebutin jemaat dibangun di atas batu karang. Nah, kira-kira itu apa hubungannya si jemaat di kalimat ini? Kalimat ya, frasa ya, itulah. Jemaat dibangun di atas batu karang sama Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Itu kira-kira apa hubungannya? Iya, batu karang itu kan kokoh, ya. Dia kokoh, dia kuat, ya. Dan ya kapal aja kalau hantam batu karang bisa ini juga kan, gitu ya. Jadi batu karang itu mempunyai kekuatan yang luar biasa, yang bisa tempat juga berlindung bagi makhluk-makhluk laut, ya. Laut yang di antara batu-batu karang itu. Jadi tidak juga dianggap satu hal, wah ini nggak ada gunanya, ini nggak ada apa-apanya gitu loh. Enggak, banyak kok yang berlindung di batu karang itu. Jadi bukan hanya sekedar batu yang tidak ada gunanya, tapi ada perlindungan bagi banyak makhluk di dalamnya. Itu batu karang. Kalau batu
penjuru itu kan lebih kepada zaman dulu itu batu penjuru itu ditempatkan di tempat yang memang mempunyai satu pengaruh bagi bangunan itu. Ya, jadi kalau satu bangunan dirusakkan batu penjurunya, jatuh semua, gitu loh. Ya. Jadi tidak sekedar hanya ya batu itu taruh aja susun batu, gitu ya. Zaman kita sekarang saja kalau bikin bangunan perlu ada selain fondasi, perlu ada besi yang menghubungkan antar. Kalau hanya udah susunnya bata, wah susun semuanya, ya begitu tiba-tiba tidak kokoh. Jadi ada batasan di mana ada taruh besi dengan corannya, gitu ya, supaya kuat, supaya ada pegangan dari batu-batu yang ada. Jadi batu penjuru itu juga demikian. Jadi punya kekuatan, punya pengaruh yang sangat besar. Itu sebabnya Yesus itu disebutkan dengan batu penjuru, karena dia memang sentral daripada segala sesuatunya itu. Dan sentral sesuatunya itu mempunyai kekuatan untuk seluruh bangunan yang ada. Oke, terima kasih pendeta. Selanjutnya siapa nih yang mana ya? Kak Feli kali ini. Oke. Di dalam Wahyu 7 ini kan Pak Pendeta ada penglihatan sekumpulan orang yang tidak terhitung banyaknya, berarti baik banget ya. Jadi pertanyaan aku ini, penglihatan apa sih yang dilihat sama orang banyak ini Pak Pendeta? Iya, dalam buku Wahyu pasal 7 yang digambarkan bahwa ada nih kumpulan orang yang mereka melihat segala sesuatunya itu, kemudian ini kok kokoh gitu, ini kok orang tambah banyak dan digambarkannya, dan penglihatan itu mempunyai kekuatan, mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi segala sesuatunya. Jadi itu bukan hanya sekedar kumpulan orang-orang biasa saja, tapi juga mempunyai pengaruh bagi banyak orang, bagi siapapun itu, bahwa dia punya kekuatan lainnya. Gitu. Maksudnya kekuatan lainnya ini kan saling mempengaruhi. Ya. Pelajaran kita kan lebih banyak kepada kita itu sebagai satu umat, satu gereja, maka kita mempunyai pengaruh kepada banyak orang. Jadi sekumpulan orang itu bukan hanya gereja, itu bukan hanya bangunannya aja, ya, tapi juga orangnya. Orangnya itu juga punya pengaruh kepada semuanya. Jadi tidak sekedar hanya, ya udahlah, saya hanya terdaftar di gereja sana tapi nggak pernah ke gereja, misalnya itu ya. Oh, saya memang anggota gereja ini tapi nggak tahu gerejanya gimana dan lain sebagainya. Atau mungkin rasa bahwa sana gereja di sana, tapi kok kayaknya nggak enak ya kalau gereja situ ya, nggak, rasanya tidak nyaman gitu ya. Gereja sini lebih nyaman gitu. Jadi itu kan pengaruh semuanya. Jadi faktor-faktor seperti itu sama seperti batu karang yang melindungi banyak, sama seperti batu penjuru merupakan satu kekuatan. Maka kumpulan orang banyak itu juga menggambarkan satu keadaan yang mempunyai satu kekuatan untuk memberitakan siapa, bagaimana nikmatnya, enaknya berada bersama-sama dalam satu kumpulan di mana Tuhan sebagai, atau Yesus sebagai kepala daripada pemerintahan tersebut, ataupun kepala daripada gereja tersebut. Itu akan mempertahankan keadaan-keadaan di dalam lingkungan gereja. Oke. Terima kasih pendeta. Lanjut ya pendeta ke pertanyaan terakhir nih. Kita kan anak muda ya pendeta. Nah sebagai anak muda gimana sih cara dapat menjadi terang bagi sekitar kita? Iya. Pelajaran kita memberikan kepada kita bahwa kita itu bukan hanya hidup untuk kepentingan diri sendiri. Tidak, kita hidup dalam lingkungan sosial yang banyak orang membutuhkan pertolongan, membutuhkan perhatian, membutuhkan teman untuk bicara dan lain sebagainya. Kita berada di lingkungan itu. Dalam keberadaan kita di lingkungan itu, maka kita itu harus jadi terang kepada mereka bahwa saya bisa kok dipercaya, gitu ya. Jangan juga kita jadi penyebar yang berita-berita tidak benar, ya, ataupun jadi orang tidak suka sama kita. Pernah nggak ngerasakan bahwa misalnya, ya, begitu datang seseorang, pergi, nggak enak sama dia. Gitu. Iya benar-benar. Kan? Kenapa? Karena tidak merasa. Tapi kalau
wah sana enak nih sama dia ngobrol gitu. Wah kita mau sama-sama sama dia. Itu kan jadi satu gambaran yang menyenangkan. Jadi Allah menginginkan kita seperti itu. Juga dalam lingkungan gereja, pelajaran kita lebih banyak bicara mengenai gereja kita. Ya, jadi dalam lingkungan gereja pun harus menjadi orang yang, ya kalau bahasa sekarang orang yang asik lah gitu bawah ya. Orang yang memang enak untuk kita berteman, kita bergaul, kita bercakap-cakap, kita kita berbagi kesaksian, kita bagi hal lainnya. Jadi hal yang menyenangkan. Dan hal yang menyenangkan itu ada dalam lingkungan gereja, itu jadi satu terang bahwa gereja itu bisa jadi terang bagi banyak orang-orang di sekitarnya apa yang mereka lakukan. Bukan sekedar hanya ya udah gereja, saya anggota gereja, datang, pulang, udah selesai. Datang, pulang, selesai tiap pun. Nggak ada kita rasakan bahwa saya ini komunitas daripada gereja ini, ayo bikin apa, bikin gimana untuk nolong sesama, kalaupun di lingkungan gereja atau sekitar gereja yang bisa kita tolong, ya, atau memang ada anggota gereja yang sebenarnya butuh pertolongan kita, yang bisa kita tolong, dan lain sebagainya. Jadi jangan pernah takut untuk masuk ke dalamnya, kemudian turut aktif dalamnya, agar kita boleh menjadi terang itu. Oke, terima kasih pendeta sudah menjawab pertanyaan kami. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke segmen Apakah Pendapatmu? Halo. Halo Kak. Hai. Halo. Nama saya Rahel Tagalung, kelas 1 SMA dari Sekolah Kristen Makarios. Perkenalkan, nama saya Maria Gabriel atau biasa dipanggil Gebi. Saya kelas 10 atau 1 SMA dan saya sekolah di Sekolah Kristen Makarios. Oke, perkenalkan, nama saya Felicia Jessica Kusen dari kelas 10 atau 1 SMA dari Sekolah Kristen Makarios. Namaku Georgia Lovely dari kelas 10 Sekolah Kristen Makarios. Kalau saya sendiri akan menjelaskan ajaran yang saya miliki tanpa perlu khawatir orang itu akan tersinggung atau tidak. Karena kalau mengajarkan Injil, kalau mikirin orang bakal tersinggung atau enggak, Injil itu nggak bakal tersebar sampai sejauh mungkin. Jadi kita harus mengajarkan apa yang kita tahu pada orang lain. Oke, saya akan memilih opsi C, yaitu menjelaskan ajaran yang kamu miliki tanpa perlu khawatir orang itu tersinggung atau tidak. Alasan saya memilih ini karena orang itu kan yang bertanya kan mengenai gereja saya. Jadi tentu saja saya menjelaskan tentang ajaran agama saya. Dan kalaupun dia tersinggung, sepertinya tidak akan tersinggung karena namanya ajaran agama ya memang begitu adanya gitu. Jadi saya memilih opsi C. Oke, saya akan memilih opsi C, yaitu menjelaskan ajaran yang kamu miliki tanpa perlu khawatir orang itu tersinggung atau tidak. Alasan saya memilih opsi C ini adalah karena kembali lagi bahwa mereka dulu yang bertanya, jadi pastinya akan saya jelaskan dengan senang hati. Namun, ya kita harus tetap memperhatikan kondisi dan mengingat bahwa kita ini sedang ada dalam angkutan umum. Jadi bagaimana caranya supaya saya bisa menjelaskan, tapi dengan kata-kata yang sesopan mungkin agar tidak membuat mereka tersinggung atau merasa hal demikian, seperti itu. Menurut saya tuh kemungkinan besar C, karena aku ingin menceritakan sedikit pengalaman aku dan apa yang aku ketahui dari perspektif aku terlebih dahulu. Baru dari situlah temanku ini atau ada orang yang di sampingku ini bisa milih apa yang mereka ingin lakukan, kemudian dari apa yang aku telah ucapkan. Dan saya berharap apa yang aku bisa bagikan kepada mereka tuh juga bisa menjadi aspirasi bagi mereka, hingga mereka bisa menjadikan hal tersebut untuk direnungkan bagi mereka sendiri. Dan seperti itulah mungkin jawaban aku untuk sekarang. Hai teman-teman, kembali lagi ke Cornerstone Connection. Nah, tadi kan kita udah sama-sama dengerin pendapatnya teman-teman kita.
di segmen sebelumnya ya. Terus kalau menurut kalian ada pendapat tersendiri nggak yang kalian mau bagiin? Aku sih ada. Apa? Dari semua opsi kan aku kurang setuju ya. Kalau menurut aku kasih tahu tentang agama aku, tapi aku tuh juga gak boleh berlebihan dan jangan sampai buat dia tersinggung. Oke. Terus kamu? Aku sama kayak Ayes jawabannya. Sama. Tinggal ditambahin aja kayak ayat Alkitab mungkin ya. Supaya orangnya lebih kayak ke, oh beneran ada di Alkitab ternyata kayak gitu. Kalau Kak Brenda nih gimana? Aku Kita dengar. jadi gini. Nggak, kalau aku pilih yang A, membagikan ayat-ayat Alkitab, tapi nggak secara langsung gitu loh, yang kayak ini nih maksudnya orang Advent tuh kayak gini, nggak gitu. Paling mirip-mirip kayak Ayes, dikasih tahu dulu, ceritain dulu, tapi secara nggak langsung itu diambil dari Alkitab juga gitu. Oke. Udah Langsung diem ya. Oke, terus kalian kan kita tadi udah sama-sama dengerin pendapatnya. Habis itu kita udah kasih pertanyaan ya tadi ke pendeta, udah dijawab. Baca cerita juga udah. Betul. Jadi sekarang kita mau minta pendeta Benny buat kasih kesimpulan. Kesimpulan pelajaran kita pada saat ini, akhir daripada kisah orang yang selamat sepanjang triwulan yang sudah kita pelajari, memberikan kepada kita bahwa kita itu bisa menjadi terang di mana saja. Di mana saja. Kita bisa memberikan kepada orang lain bantuan-bantuan apa yang mereka butuhkan, ataupun membantu orang lain apa yang mereka inginkan supaya kita bisa membantu, ataupun mungkin kita bisa memberikan kepada orang lain siapa Tuhan sebenarnya, ya. Kalau memang orang itu sudah mengenal firman Tuhan dengan baik, bisa memberikan dengan ayat-ayat Alkitab dan lain sebagainya. Walaupun sering kita lebih senang mungkin kalau hal yang negatif, begitu kita dapat berita maunya langsung disebar hal negatif dan lain sebagainya, ya. Ataupun ada hal yang tidak baik di luaran, kita mau videoin duluan gitu kan, supaya duluan kita yang kasih berita, ya, supaya duluan kita kasih berita. Dibandingkan kita memberikan hal-hal yang baik, yang menyenangkan. Mari kita mengubah cara pandang kita, mari mengubah cara pikiran kita, bahwa saya ingin memberitakan hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan, supaya kita menjadi terang. Orang akan senang membuka media sosial kita, ya, membuka media sosial kita, baik apapun itu dalam media sosial kita, baik Twitter atau X, baik itu IG kita dan lain sebagainya, dengan berita-berita yang baik, kata-kata yang baik di dalamnya, yang memberikan inspirasi bagi banyak orang bahwa ini loh sebenarnya yang harus kita lakukan, maka kita sudah menjadi terang. Jangan pernah takut untuk menjadi terang, membawa kabar-kabar sukacita. Oke, terima kasih pendeta. Terima kasih pendeta. Pada saat ini kita bakal minta pendeta buat doain teman-teman Cornerstone yang sedang menyaksikan tayangan ini maupun pelajaran yang sudah kita pelajari, pendeta. Baik, kita berdoa. Bapa di surga, kami terima kasih karena Tuhan telah menyertai kami dalam mempelajari pelajaran sekolah Sabat Cornerstone kami. Kami terima kasih di akhir daripada pelajaran kami yang ke-13 untuk triwulan ini. Tuhan mengingatkan kami untuk kami boleh menjadi terang dimanapun kami berada, dan kami boleh menjadi orang yang menyenangkan bagi sesama, khususnya juga bagi Tuhan. Biarlah semua orang-orang muda dimanapun mereka berada, menjadikan diri mereka terang, membawa kabar-kabar baik kepada banyak orang, yang menginspirasi orang untuk ikut melakukan hal-hal yang baik. Berkati semua orang-orang muda dalam kehidupan mereka, dalam pendidikan, juga dalam segala sesuatu yang mereka lakukan. Yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan, yang dalam kesusahan atau hal lainnya dan berseru kepada Tuhan. Tuhan kiranya menjawab seruan doa-doa mereka. Karena kami berdoa dalam nama Putra Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Nah, nggak kerasa ya, kita sudah di
di akhir acara, penghujung acara. Dan semoga teman-teman bisa nangkep apa aja yang tadi udah pendeta kasih kesimpulannya, apa aja jawaban-jawaban dari pertanyaan kita yang kita kasih ke pendeta. Terus semoga ya kalian nangkep kayak kita di sini. Kita juga sama-sama belajar, jadi semoga semuanya dapat mengerti pelajaran-pelajaran kita. Apalagi ini udah sahabat terakhir ya, triwulan terakhir. Terus penutup dari kitab Wahyu. Ini kesimpulannya sekalian kitab Wahyu sama minggu-minggu kemarinnya. Udah. Oke. Demikian pelajaran ke-13 hari ini. Sampai ketemu teman-teman yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.